Yo guys, market crypto ini akan ada pergerakan yang liar karena hype dan euforia orang-orang mengenai spot Bitcoin ETF yang tampaknya semakin besar sekali peluangnya untuk disetujui oleh SEC. Pergerakan ini akan benar-benar liar karena ada dua kemungkinan. Ya logikanya seperti itu teman-teman, bisa naik, bisa turun. Tetapi kalau dia naik, ini bakalan gila-gilaan yang tidak pernah kita lihat dari sebelum-sebelumnya. Kemudian, kalaupun dia koreksi, itu kemungkinan akan bikin kita gugup, tetapi setelah dia selesai dengan koreksinya, setelah itu dia akan lanjut naik kemudian mencapai ATH-nya di 2024 ini, itu ekspektasinya dan banyak analis menyatakan hal demikian. Akan tetapi ada opini yang menarik yang jangan sampai kita lewatkan dalam hal ini. Paling menarik. Kenapa saya katakan paling menarik? Karena ini berkebalikan dari banyak orang-orang yang menyatakan mengenai spot Bitcoin ETF itu akan menjadi sell the news event. Akan tetapi dalam hal ini dia katakan bukan sell the news event. Dan alasannya akan kita jelaskan dalam video kali ini berikut dengan berita altcoins lainnya. Untuk itu, let's dive in, my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, sebelum kita memulai, saya ingin mengingatkan kepada para sahabat Black Cuan, tetap saja saya menyatakan ini bukan financial advice, akan tetapi gunakanlah materi-materi ataupun berita-berita dari channel ini, channel kecil ini, sebagai bahan ataupun referensi saja, bukan nasihat ataupun saran ketika membeli salah satu koin. Teman-teman, yang pertama di sini saya ingin berbicara sebelum ke Bitcoin Spot ETF. Seperti saya katakan tadi, ada berita dari altcoins dan di sini adalah mother of all alts, ibu dari semua altcoins, yakni Ethereum. Jadi si Ethereum ini teman-teman, ada 3 indikator katanya di sini yang akan membawa harga si Ethereum ini di tahun 2024 mencapai $10.000. Ketika sekarang ini harganya masih di 2.000-an dolar. Dan teman-teman, 3 indikator ini sangat logis menurut saya di sini. Yang pertama itu adalah karena ada faktor dia lagging di tahun 2023 kemarin. Di akhir-akhir tahun itu dia belum bergerak dengan bebas gitu kan. Kayak ketekan gitu. Sementara yang kita tahu ada 2 koin yang hebat sekali pergerakannya, yakni Solana dan Avex. Itu luar biasa dalam large cap yang sudah bergerak. Akan tetapi Ethereum belum bergerak. Dan ini merupakan indikator pertama yang akan membawa si Ethereum ini naik. Apabila dia sudah mulai bergerak, tampaknya yang lain-lain itu akan digerek sama dia ikut-ikutan di belakangnya si Ethereum. Kemudian yang kedua itu adalah Bitcoin Spot ETF yang apabila nanti di-approve itu juga akan berdampak besar juga kepada si Ethereum-nya karena itu juga akan membuat para investor semakin yakin bahwa Ethereum Spot ETF itu juga akan di-approve. Dan dalam hal ini BlackRock juga punya peran penting kepada si Ethereum ini. Diestimasikan dia juga akan membawa Ethereum ini ke dalam spot Ethereum ETF seperti yang dia lakukan kepada si Bitcoin. Yang ketiga di sini, indikator ketiga kenapa dia akan naik si Ethereum ini adalah karena teman-teman kita jangan sampai lupa bahwa Ethereum ini adalah ekosistem ataupun network terbesar di dalam market ini, di ekosistem ini. Yang paling banyak digunakan itu adalah Ethereum. Oleh karena itu, wajarlah dikatakan oleh analis ataupun dari Watcher Guru di sini, wajarlah 2024 ini kemungkinan besar Ethereum akan mencapai $10.000. Teman-teman, apabila kalian berpendapat yang lain mengenai hal ini, tulis komentar kalian di bawah, di kolom komentar. Saya ingin tahu pendapat kalian mengenai Ethereum, apakah dia akan bisa menyentuh $10.000 seperti dikatakan oleh Watcher Guru di sini. Kemudian yang berikutnya adalah kita berbicara mengenai spot Bitcoin ETF di sini. Ada fakta yang menarik di sini mengenai Google Search untuk Bitcoin ETF di sini gone parabolic guys. Dia naik tinggi sekali. Karena entah tanggal 10-15 di bulan ini itu akan ada rilis resmi informasinya mengenai spot Bitcoin ETF, baik itu dari ARK Invest ataupun dari BlackRock. Dan dalam hal ini, banyak sekali orang-orang yang sudah menaruh minat ataupun mencari mengenai Bitcoin ETF. Dan dalam hal ini, primadona sekali si BTC-nya.
asli, dia akan mendapatkan atensi dari orang-orang lain yang kemungkinan juga tidak mengenal Bitcoin, akhirnya akan aware dengan si Bitcoin ini. Jangankan dengan orang yang sudah lama berinvestasi dengan si Bitcoin ini, yang akhirnya sudah diamkan dulu atau dia sudah lupakan dulu karena long terms-nya dia, akhirnya kembali lagi untuk search dia, untuk mencari tentang informasi si Bitcoin ini. Dan ini luar biasa, ini sebuah pertanda bahwa Bitcoin bull run itu semakin nyata, teman-teman, dalam hal ini. Kemudian, ekspektasi mengenai ETF approval ini, itu akan terjadi di kisaran hari Rabu minggu depan ini. Dan masih tentang Bitcoin Spot ETF, teman-teman, analis menyatakan bahwa sebenarnya ini sudah selesai. Done. Basically done. Dan dalam hal ini, dikutip dari Ned Kerasi yang dibalas ya, tweetnya itu oleh Eric Balchunas di sini. Oke, jadi teman-teman sebagai konteks di sini bahwa tidak ada lagi pembaruan yang diminta oleh SEC karena sebelumnya kan Grayscale kemudian BlackRock itu melakukan perbaikan-perbaikan kemudian dia diajukan lagi ke SEC-nya dan dalam hal ini staff dari SEC ini sudah tidak ada lagi kasih feedback mengenai paperwork tersebut dan tinggal menunggu hasilnya. Oleh karena itulah Eric Balchunas di sini katakan, "Yeah, it's basically done." Dan ini tinggal kita menunggu resminya saja. Kalau dari melihat gelagat ini, dia anggap sebagai sudah selesai ini, teman-teman, untuk si Bitcoin Spot ETF di sini, atau Spot Bitcoin ETF tersebut. Kemudian, ada berita yang menarik yang jangan sampai ini dipermainkan, kemudian kita tidak filter. BlackRock di sini, teman-teman, supaya kita tidak gagal memahami beritanya, supaya kita nggak kena goreng ini sama fooder-fooder gitu kan. BlackRock ini slash 3% dari pegawainya dia. Dan untuk konteks dari berita ini, sebenarnya ya, ini bagian internalnya mereka saja. Karena ada evaluasi kinerja pegawai selama 12 bulan terakhir. Jadi, siapa pegawai-pegawai yang menurut mereka layak untuk dipertahankan akan dipertahankan. Dan yang tidak mencapai target kemungkinan besar akan dilepas. Jadi mengenai BlackRock yang mengurangi pegawai ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan si BTC ETF-nya, teman-teman. Oke. Kemudian, apa yang menarik juga dari SEC di sini, teman-teman ya? FOMO. Dia bilang bahwa jangan FOMO kepada Bitcoin. Dan uniknya di sini saya menangkap kesannya, teman-teman. Ini kok seperti Jim Cramer gitu kan. Jadi SEC mewarning para investor untuk tidak FOMO ke digital asset karena ada spot Bitcoin ETF ini kemungkinan besar ini di screenshot ini per tanggal 6 Januari 2024. Itu artinya adalah Bitcoin ETF on the way. Kemudian ada yang menarik dari Bitcoin di sini adalah kejadian yang dirangkum oleh Whale Alerts di sini, teman-teman. Jadi ada banyak sekali ya dalam beberapa jam belakangan ini, itu ada 653 BTC, ini ditransfer dari Kraken ke Unknown Wallets. Jadi ada banyak ini, 7 jam yang lalu, 700, 800, 857, dan kalau kita lihat ya di sini dari transaction detailnya, dalam beberapa jam yang lalu, ini ada total sekitar 857 BTC yang ditransfer ke wallet baru, keluar dari exchange dalam hal ini, teman-teman. Ini orang-orang sudah siap-siap di sini, nggak mau jual barang ini menurut saya dalam hal ini. Kemudian salah satu yang misterius juga di sini adalah ada wallet atau user ya. Ini user yang mengirim 27 BTC dari Binance ini dan dikirim ke address-nya Satoshi Nakamoto. Ini address Satoshi Nakamoto ini sudah tidak aktif, ini sudah lama sekali dia tidak aktif dan memang dia punya Bitcoin itu besar sekali jumlahnya ya. Akan tetapi kok bisa ada yang kirim 27 BTC? Apakah dia ini ngetes atau bagaimana ini? Atau dia mungkin ingin tahu ya siapa Satoshi Nakamoto gitu kan. Jadi dia sengaja kirim-kirim barang ke sana atau ini adalah early investor yang mungkin udah banyak sekali uangnya, kemudian dia mau bikin kayak semacam gimmick ya mungkin ya. Apa sih sebutannya? Gimmick atau apa ini? Atau donasi lah mungkin ya sebagai ucapan terima kasih kepada Satoshi Nakamoto. Bisa saja seperti itu kan teman-teman. Ya, I don't know guys, saya tidak tahu seperti apa ini. Kalau teman-teman Black Cuan mungkin punya ide pendapat lain, mungkin punya opini mengenai hal ini, please saya ingin tahu pendapat kalian mengenai 27 BTC yang dikirim dari Binance ini ke Satoshi Nakamoto address. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar
Teman-teman, saya ingin tahu di sini seperti apa kalian menanggapi berita ini. Kemudian, teman-teman, berkaitan dengan price action si Bitcoin di sini untuk chart yang mingguan, di pertama kali video ini saya memperlihatkan ini dari Steve Kutney. Apabila kita mengacu kepada teorinya dia bahwa ini selalu ada fase 1 dan fase 2 dari bull run si Bitcoin ini. Dan yang menarik adalah faktanya di sini ketika Bitcoin ini secara harga menyentuh puncak atau menyentuh resisten ya dari kotak ini, kotak fase 1 di sini, dia selalu kembali untuk tes support dan baru terjadi breakout. Dan sekarang ini kita belum menyentuh resisten di kisaran angka 48.000 sampai 50.000 di sini, teman-teman. Dan apakah dia akan mengetes support di sini yang dalam hal ini kisaran harga 30-an ribu atau 32.000 seperti itu, teman-teman. Jadi itu ekspektasinya ataupun itu skenario, kemungkinan bisa terjadi, kemungkinan juga bisa tidak terjadi. Teman-teman, dalam hal ini setidaknya kita sudah punya referensi atau punya skenario-skenario yang bisa kita membayangkan ke depannya seperti apa. Dan itulah skenarionya, teman-teman. Supaya lebih jelasnya, ini ada dari Ali Martinez juga. Ya kisaran 34.000 lah. Kalau menggunakan channelnya dia di sini untuk time frame 3 hari di sini, teman-teman. Jadi di sini ada channel uptrend untuk si Bitcoin di sini. Ya seperti itu, sama dengan yang di sini tadi. Ini fase kedua, kemudian ini menggunakan channel uptrend untuk si Bitcoin-nya. Teman-teman, yang paling menarik ke depan ini juga selain Bitcoin adalah XRP. Seperti yang ada di judul berita ini, XRP ETF itu ada kemungkinan akan diajukan pada bulan April. Possible, kemungkinan diajukan. Dan ini pun belum diajukan, tidak seperti Ethereum yang sudah diajukan. Oke, jadi semakin menarik karena kita tahu kan XRP ini merupakan aset yang masuk ke dalam 10 besar dan ya keluar masuk sebentar-sebentar, tapi dia bertahan paling lama di 10 besar. Kemudian teman-teman, ini baru saja ditweet oleh Kapten Saham Kripto. Menurut saya ini opini yang luar biasa menarik menurut saya di sini. Patut untuk kita mendengar dari mereka-mereka di sini. Pandangannya dia, apabila nyangkut di Bitcoin atau alt nih, atau di Ethereum lah, kita harus ingat bahwa akan ada Bitcoin ETF, kemudian ada kegiatan atau event ya, ada event dari si Bitcoin halving di tahun ini. Jadi kalau misalnya kita udah nyangkut nih turun 20%, ya santai aja karena ada 3 momen utama tadi. Kemudian yang berikutnya adalah Alex Becker menyatakan bahwa not sell the news event. Jadi yang akan terjadi ke depan ini, seperti di awal saya katakan bahwa banyak analis yang menyatakan seperti itu, bahkan ARK Invest, Cathie Wood yang mengatakan kemungkinan akan terjadi sell on the news atau sell the news event ketika BTC ini di-approve. Menurut Alex Becker di sini, justru tidak. Ini akan menjadi semacam self-custody, artinya orang-orang yang punya banyak uang, itu akan punya pilihan karena dia mempercayakan uangnya itu kepada institusi besar seperti BlackRock. Artinya mereka kalau mau simpan BTC secara pribadi-pribadi gitu kan, jadi kemungkinan mereka anggap itu agak ribet seperti itulah. Jadi kalau mereka menyimpannya atau mempercayai institusi besar seperti BlackRock, jadi uang-uang mereka yang uang pensiunan, uang-uangnya orang tajir lah di luar sana, itu mereka merasa lebih nyaman kalau simpannya itu di institusi besar yang sudah punya reputasi seperti BlackRock di sini, dan itu dilakukan melalui CTF di sini, teman-teman. Jadi kalau kita ambil sudut pandangnya Alex Becker di sini, justru hal ini akan menjadi awal dari masuknya uang-uang itu ke Bitcoin ataupun ke pasar kripto secara umum, dan altcoins itu akan enjoy kenaikan harga, akan ikut merasakan kenaikan harga ketika itu terjadi. Teman-teman, jika kalian setuju ataupun tidak setuju dengan Alex Becker, coba kalian tulis pandangan kalian seperti apa. Itu sudah ketiga kalinya saya minta kalian berpendapat di sini. Kemudian yang terakhir sebagai kesimpulan adalah, teman-teman, apabila Bitcoin ETF disetujui resmi, maka kemungkinan besar Ethereum itu yang akan punya pergerakan besar di tahun 2024 ini, dan dia duluan lari, barulah si altcoins yang lainnya lari. Dan setelah itu yang paling banyak diperbincangkan
entah ini akan terjadi ataupun tidak. Yang paling banyak diperbincangkan mengenai spot ETF yang berikutnya untuk altcoins adalah XRP. Apakah ini akan menjadi tahunnya XRP? Kita akan lihat ke depannya seperti apa pergerakannya. Baik teman-teman, sekian update video kali ini. Tetap melakukan DYOR, riset secara mandiri, untuk menentukan koin-koin seperti apa yang teman-teman Black Cuan akan bawa ke bull run 2024-2025 ini. In the meantime guys, let's enjoy the ride guys. Salam Black Cuan. Peace my friend.